Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan fisikal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Oswin. Yang teman-teman yang baru pertama kali hadir, jangan lupa ya subscribe, share, dan like ya teman-teman. Kalau teman-teman di sini banyak video-video saya dan teman-teman ada video saya hari ini membahas tentang Om Joko Kripto ya, koinnya seperti apa. Nah teman-teman, kalau kita lihat di Coin Market Cap ya, kan sekarang harga Bitcoin di tanggal 26 Februari ya, Bitcoin sempat 38.000, kemarin sempat agak naik ya 39.000, sekarang turun lagi teman-teman ya. Dan Ethereum juga $2.700. Nah, kalau kita lihat di berita Twitter ya teman-teman ya, tentang update berita di sini di teman-teman Nexta_TV ya, banyak informasi yang teman-teman juga bisa lihat, di mana di sini juga teman-teman bisa baca bahwa Kiev, ibu kota Ukraina itu masih berhasil dipertahankan dari pasukan Rusia. Nanti ada banyak ya, ada di udah ke bawah ya teman-teman ya, teman-teman juga bisa lihat. Kemudian Presiden Ukraina juga menolak nih ajakan Amerika untuk evakuasi dirinya. Presiden tetap bertahan di ibu kota. Ya, kemudian Gedung Putih juga bilang nih bahwa Biden tidak akan kirim pasukan Ukraina di investing.com. Nah, kalau teman-teman lihat ya di sini kalau di Twitter juga ya teman-teman ya, di Kiev Independent ya, bahwa Zelensky ini juga bilang posting bahwa dia jangan percaya nih teman-teman nih tentang hoax yang mengatakan dia akan menyerah dan evakuasi ya. Jangan percaya itu, kami tidak akan menyerah dan terus bertahan ya, Zelensky ini ya. Jadi memang ini videonya dia ya. Jadi teman-teman, jadi banyak di luar juga berita hoax yang dia menyerah, dia bilang tidak. Nah, hari ini kita membahas apa sih? Nah, salah satunya saya bilang BTC ya. Kalau lihat dari teknikal dulu ya teman-teman ya. Nah, kalau lihat dari teknikal memang sekarang Bitcoin ada di 38.895 ya saat video ini dibuat, dan dia memang berada di atas MA 50 di time frame 240 dan dia di bawah MA 100 ya di time frame 240 ya. Jadi memang sebenarnya di sini dia akan range-nya masih sideways ya teman-teman ya, dan katanya prediksi akan bisa ke 30.000. Nah, tidak ada yang tahu ya ke depannya prediksi seperti apa ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau serok tipis-tipis ya silakan ya, tapi kembali lagi pakai uang yang dingin teman-teman ya, jangan sampai nanti serok-serok dia tambah turun sampai akhirnya ke 30.000 kejadian, akhirnya teman-teman nyangkut ya. Ya tetap dengan money management. Nah, kalau misalkan ini secara swing masih belum bagus ya, ini hanya secara fast trade ya teman-teman ya. Jadi kalau secara swing tuh kalau yang benar-benar ya adalah dia sekitar di 43.500 dijebol ke atas lagi, dia akan melanjutkan kenaikannya lagi ya teman-teman ya. Jadi secara teknikal sih lihat ini masih terbentuk sideways ya teman-teman ya, karena ya tadi kemarin sempat naik nih, di angka ini sempat naik ya karena kemarin ada bank Rusia yang dibekukan nih, jadi kebanyakan orang pindah ke Bitcoin ya. Nah, hari ini saya mau membahas salah satu koin ya teman-teman ya, yang di coin market teman-teman bisa lihat ya, yang namanya kunci koin teman-teman. Dan dia sekarang udah di ranking 3.100 dan udah worth it 1.700 ya. Dan dia harganya sih sebenarnya udah nggak micin ya teman-teman ya, $0,4 ya. Dan dia berdiri di Binance Smart Chain. Dan dia bisa beli di PancakeSwap dan di Coin Tiger. Nah, apa itu kunci koin teman-teman? Langsung ke websitenya aja ya, di kuncicoin.com. Nah, bergabunglah dengan ruang tanpa batas ya, pakai kunci koin ya teman-teman ya di sini. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa hati-hati atas nama kunci koin. Nah, kita lihat dari tokenomics dulu ya teman-teman ya. Tokenomics berapa sih? Nah, distribusi ini teman-teman bisa lihat ya. 40% developer, 15% partnership, kemudian sini teman-teman bisa lihat 30% marketing ya. Dan kita lihat di crypto asetnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini adalah CryptoKun ya. Nah, aplikasi untuk penukaran kripto di Indonesia dipersembahkan oleh Kunci ya, yang akan dikonek dengan berbagai pilihan pembayaran, didukung dengan proses verifikasi yang cepat dan jaringan keamanan yang aman ya. Kemudian dia juga nanti ada staking ya, staking platform ya teman-teman ya. Dan di sini juga dia ada Yuk ya sebagai pembayaran aplikasi ya, e-commerce ya. Jadi ini produknya. Nah, kemudian kita kalau lihat di roadmap-nya teman-teman ya. Nah, di roadmap-nya adalah Key 4 ya teman-teman. Key 4 2021 yang kemarin itu adalah melakukan pembentukan ekosistem ya teman-teman ya.
pada Q4 2021 yang mendaftarkan token di jaringan BSC, IRC, Solana, dan TRC20 ya teman-teman ya. Kemudian di fase kedua nih, Q1 2022, dia akan ada namanya kunci exchange ya, akan berfungsi penuh untuk terbuka pengguna. Kemudian di fase keduanya dia lompat ya, langsung ke fase 3 di Q3 2022, yaitu pada fase ini adalah fokus kepada blockchain Indonesia ya, melakukan edukasi tentang tokenisasi dan blockchain. Kemudian di fase 4 di Q1 2023 ya teman-teman ya, dia lompat-lompat ya. Yaitu pada fase ini adalah dia membuktikan bahwa model bisnisnya sukses mendapat daya tarik di pasar domestik ya. Nah, kemudian di fase 5 di Q3 2003 adalah kunci akan fokus memasuki pasar Asia, negara Amerika Serikat dan Amerika ya. Nah, kunci ini juga oleh developernya, ini adalah advisernya ya teman-teman ya, Kun Gao, yaitu CEO founder presiden ggwp.com, CEO founder Transfer ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di Twitternya. Kemudian ada Aswin Nevin ya teman-teman sebagai advisor ya. Dia CEO founder dan CEO Samba TV dan presiden CEO founder BitTorrent ya yang sekarang ganti nama jadi BTTC ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman ada koin Bitcoin BTT, jadi jangan kaget, jadi dia akan ganti nama di BTTC. Nah, kunci personnya adalah developernya adalah salah satu adalah Julius AS ya, CEO founder ya, executive chairman ya, dia juga udah pengalaman di 13 tahun di bagian teknologi. Kemudian Joko Crypto ya teman-teman ya, jadi teman-teman yang ada video saya tentang Joko Crypto ini salah satu yang terkaya, salah satu terkaya kemarin ada di video ini teman-teman ya, kalau lihat di video saya ini, di atas Om King ada Om Joko yang TP Dogecoin sampai 300 miliar ya teman-teman ya, dahsyat banget ya. Nah teman-teman bisa karena dia sebagai salah satu juga ya foundernya ya. Jadi kalau misalkan memilih buat token yang udah ada dasar kaya sih, untuk raknya sih sedikit ya teman-teman ya, dibanding yang orang yang baru misalkan sekarang nih banyak yang bikin token baru yang kita tahu nih background di belakangnya apa. Kalau ini adalah Joko Crypto salah satu di rek tahun 2016 ya. Jadi secara kapabilitas, secara ininya juga dia bisa diakui lah. Apalagi kan terakhir kalau teman-teman nonton video saya, dia TP Ethereum aja sampai 4,7 triliun di tahun kemarin ya, dahsyat banget teman-teman ya. Kemudian bisa ke Telegramnya ya teman-teman. Di Telegramnya ada berapa orang? Ada 10.000 members ya, sudah banyak banget ya, 1.700 online. Nah kemudian teman-teman bisa ke Twitternya. Twitternya di mana? Di kuncicoin.id ya. Nah di sini dia 3.545 follower ya teman-teman. Kemudian di sini juga dia sudah listing di PKX Global ya 1 jam yang lalu ya. Nah nanti teman-teman juga bisa cek ya. Kemudian nah ini nih dia akan di listing di Indodax ya teman-teman ya. Jadi akan coming soon ya. Jadi dia akan coming soon dan ini Joko Cryptonya yang pakai topeng ya. Ya teman-teman tahu ya kenapa dia pakai topeng ya. Karena dia juga pernah cerita bahwa kalau misalkan gak buka topeng, dia uangnya banyak ya pasti banyak orang yang pinjem ya teman-teman ya. Jadi memang ini orang kaya yang low profile juga ya teman-teman ya. Jadi memang saya juga salah satu panutan Joko Crypto ya. Nah teman-teman bisa update juga ya di Twitternya, teman-teman bisa lihat ya. Nah kemudian kita masuk ke mana? Ya pasti chartnya teman-teman ya. Apakah chartnya oke atau enggak? Nah kalau dilihat chartnya, nah di sini ya teman-teman. Dari saya lihat sih chartnya oke, sempat naik, habis itu kemudian ada koreksi sedikit aja sebentar, tiba-tiba langsung ngepump, kemudian koreksi, ya chartnya masih sehat ya teman-teman ya, masih bagus, ada penjualan, ada pembelian ya, masih normal lah ya, masih oke lah kalau saya lihat chartnya ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau buy jangan saat lagi tinggi ini, teman-teman bisa buy lebih lebih kecil di area mana ya teman-teman bisa buy-nya di, kalau kita lihat dari Bollinger Band ya teman-teman ya, time frame 1 hour ya teman-teman bisa nunggu di daerah ini kalau teman-teman sabar nih teman-teman di 0,0378996 lah teman-teman kalau sabar. Kalau teman-teman tahu nih proyeknya bagus, teman-teman mau buat sekarang juga nggak apa-apa, ini kan masih lagi sideways. Kalau mau lebih tunggu lagi ya teman-teman di 0,406 supaya apa, jangan nyangkut, jangan all in ya teman-teman ya. Dan ini kembali lagi bukan ajakan beli atau jual ya teman-teman, nanti riset sendiri di your sendiri apakah produk ini memang sesuai dengan teman-teman, apakah developer ini juga sesuai dengan teman-teman. Kalau nggak sesuai jangan beli ya teman-teman ya, jangan all in, kalau memang mau masuk tipis-tipis,
atau enggak teman bertahap ya, jangan sampai nanti tiba-tiba kalau masuk tiba-tiba bawa turun teman-teman nggak ada dana lagi untuk average down ya. Kalau misalnya teman-teman yakin, teman-teman bisa hold ya, apalagi kalau saya sendiri sudah ada belum? Saya sendiri sudah ada karena saya lihat proyeknya bagus dan tokonya memang terpercaya, Joko Crypto salah satunya teman-teman ya. Dan di sini kalau lihat dari developer dari jumlah holdersnya sih ada berapa ya teman-teman? Di sini jumlah holdersnya ada 11 ribuan ya teman-teman. Nah, 11.726 ya, holdersnya udah banyak ya. Dan dia padahal launchingnya di 17 Februari sudah ada 11.726 ya. Dan di sini dompet developernya masih 99 miliar ya, masih belum di burn, belum ada di lock ya. Jadi masih sangat riskan juga sih ya kalau kita lihat dari data ini ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita lihat langsung di bsc.eu ya teman-teman ya. Nah, kalau dari ininya sih dia bilang sim scam. Karena apa? Ya, tadi saya bilang developer tokennya nih masih belum benar-benar dirinci seperti apa, karena kan memang masih token baru ya teman-teman ya. Nah, di sini kelihatannya sim scam. Nah, kalau misalkan teman-teman ke Whois ya, whois.com, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dia registernya di 13 Oktober 2021 dan expirednya di 13 Oktober 2022 ya. Sudah mendekati ya, tinggal sisa 8 bulan lagi lah ya. Jadi ini juga kalau memang serius pasti juga harus di-update juga ya untuk websitenya teman-teman ya. Jadi kembali lagi di sini nanti teman-teman juga bisa riset sendiri, bisa teliti lagi memang apakah ini memang sesuai dengan teman-teman atau enggak ya, lihat dari websitenya. Karena kalau misalkan lihat dari websitenya ini juga didukung oleh komunitas ya. Komunitasnya apa? Teman-teman bisa lihat di sini di doyanrebahan.com ya. Jadi di sini ya kalau teman-teman yang suka dengan mining, suka dengan ini, nah pasti teman-teman juga udah kumpul di sini nih di Joko Crypto ya teman-teman. Jadi yang mining sana karena dia juga nanti diajarin cara mining seperti apa. Nah, makanya kenapa saya bilang sampai koin ini, token ini dibuat ya berdasarkan saya bilang pengalaman yang sudah ada ya. Jadi kebanyakan kenapa saya pilih-pilih token yang memang orang yang sudah ada pengalaman, karena ya kembali lagi jangan sampai sekarang FOMO selebritas banyak bikin token, banyak bikin apa padahal mereka tidak ada background dan ujung-ujungnya catnya tidak bagus, ajang ujung-ujungnya kembali lagi bisa scam ya teman-teman ya. Nah, kalau di sini saya lihat catnya juga oke ya, masih sangat bagus ya, masih normal ya, nggak ada yang pam-pam gimana, yang dam juga enggak ya, walaupun sekarang cryptocurrency juga lagi kurang stabil lah untuk sekarang ya, karena banyak isu perang, the Fed dan lain-lain ya teman-teman ya. Oke, itu aja yang saya mau bagikan buat teman-teman. Dan nanti teman-teman bisa riset sendiri. Semoga channel ini bermanfaat. Teman-teman bisa share, bisa like, bisa komen. Oke, salam sehat, salam profit. See you at the top. Bye.